Oke, jadi kita tinggal 2 minggu lagi nih sebelum ujian ya. Jadi eh, apa ya, lumayan lumayan kita harus mengejar gitu ya, sama tetapi saya tetap ingin kalian paham gitu ya, benar-benar paham, understanding-nya juga gitu. Jadi materinya beneran masuk nih, nggak cuma dihafalin lalu untuk ujiannya doang. Kalau saya boleh review itu kemarin kita udah belajar semua pembebanan ya, jadinya kita udah belajar semua pembebanan yang memang beda banget ya dari yang biasa kalian kenal gitu, semua istilahnya juga beda banget seperti itu. Dan mungkin materinya lumayan banyak juga gitu ya, tapi sebenarnya masih tetap bisa dipelajari dan dimengerti kok. Jadi kemarin juga udah berusaha pelan-pelan gitu ya, harapannya kalian benar-benar paham nih gitu, nggak cuma tahu sekilas habis itu lewat seperti itu. Ya sebelum ini memang udah introduction juga ya, jadi in general itu seperti apa filosofi desain dari jembatan sendiri, lalu lingkup dari jembatan sendiri yang memang luas, seperti di slide pertama ya, kalian tahu kan jembatan itu luas banget nih, gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses desain nih, jadi ini benar-benar proses desainnya. Jadi slide sebelumnya itu memberikan gambaran kepada kalian, lalu memberikan pembebanan yang dipakai gitu ya untuk mendesain jembatan dan seterusnya gitu. Nah, nanti itu semua akan kita gunakan nih buat mulai mendesain tiap komponennya. Nah, komponen pertama adalah lantai jembatannya. Lantai jembatannya ini tuh adalah berupa pelat dan hampir selalu pelat beton gitu ya. Oke, kita mulai aja. Jose Andres, bisa tolong bacain? Baik Bu, redundancy. The quality of a bridge that enables it to perform its design function in a damaged state. Terus redundant member, a member whose failure does not cause failure of the bridge. Oke, thank you, Jose. Nah, ini sebenarnya kemarin udah agak-agak ngebahas ya, redundansi itu apa gitu. Jadinya intinya tuh, ya ini ya, kalau secara apa, arti istilah gitu ya. Jadi kalau redundansi di jembatan itu tuh ya berarti kualitas dari jembatannya yang membuat dia bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya gitu ya dalam suatu damage state gitu. Nah, kalau redundant member itu tuh member yang kalau dia fail itu tidak membuat strukturnya fail ya, jembatannya fail gitu ya. Jadi misalkan kalau di analisis struktur misalkan peletakannya itu lebih gitu ya, lalu jadi member-member di mana intinya adalah kalau kita tuh benar-benar member, kalau di analisis struktur itu membernya itu dibutuhkan untuk stabilitas, itu berarti dan semua membernya kayak gitu ya, itu berarti sangat minimum redundan gitu loh. Jadi kalau misalkan satu fail, stabilitas langsung hilang. Nah itu namanya nggak punya ini ya, member untuk redundannya ini gitu. Nah, oke, jadi ceritanya gitu ya. Jadi misalkan suatu struktur ada banyak elemen di dalamnya, lalu ada satu elemen nih yang dia itu fail. Nah, ketika dia fail, struktur itu nggak fail. Nah, itu adalah redundant member gitu ya. Gitu. Contohnya aja, misalkan kalau di gedung itu ya bisa juga kayak kolom gitu. Gedungnya ada di pinggir pantai gitu ya, terus ada satu, terus habis itu tsunami, lalu ada apa eh, kapal nabrak, lalu nabrak satu kolomnya hancur nih, hancur bener-bener hancur ya, tapi gedungnya masih berdiri. Nah itu bisa dikatakan itu adalah redundant member gitu ya, intinya adalah tidak fail, dia fail tidak menyebabkan fail
struktur. Ichika bisa tolong bacain? Yang kiri aja deh. Ya, Bu. Redundancy. Multiple load path and continuous structure should be used unless there are compelling reasons not to use them. For the string limit state, itu bacanya. Ini tuh NR aja bacanya. NR lebih dari atau sama dengan 1,05 for non-redundant members, sama dengan 1 for conventional level of redundancy foundation element where V already account for redundancy as specified in article 10.5, lebih dari atau sama dengan 0,95 for exceptional level of redundancy beyond gather continuity and a torsionally close cross-section. For all other limit state, NR-nya sama dengan 1. Ya, oke, terima kasih. Ini kemarin juga udah kita bahas soalnya di slide mana ya? Slide pembebanan gitu ya. Sebelum ngomongin load combination-nya gitu. Nah, jadi yang slide itu ngambilnya dari SNI 1725 ya, slide pembebanan. Nah, ini semua adalah ASTO nih. Ini diambil dari ASTO. Dan ya inline juga dengan 1725-nya. Jadi kalau misalkan kita punya struktur dia itu redundansinya tuh kayak normal-normal aja gitu, kayak level konvensional gitu, kita pakainya 1. Kalau dia bukan komponen redundant, kita pakainya 1,05 ya, dinaikin 5%. Kalau misalkan redundant level dari redundansinya itu di atas kontinuitas girder gitu ya, terus dia itu penampang tertutup gitu ya, dengan bisa nahan torsi ya, biasanya penampang tertutup bisa nahan torsi ya, itu kita boleh pakai sampai 0,95, lebih besar sama dengan 0,95 gitu. Nah, kalau misalkan selain dari itu semua kita pakainya 1. Nah, ini tuh ngambil dari ASTO nih. Nah, kalau ASTO tuh di bagian kanan itu ada penjelasannya, dan sebenarnya penjelasannya ini tuh banyak pembelajarannya gitu. Jadi isi pasalnya tuh cuma yang ini ya, yang kiri. Nah, di kanannya ini tuh commentary, itu adalah menjelaskan kenapa dia menentukan batas-batas seperti ini gitu. Intinya ini menjelaskan bagian kirinya, menjelaskan pasal yang bersangkutan. Jadi commentary 134 ini menjelaskan pasal 134 gitu. Nah, terus jadi kalau misalkan code luar kayak gitu ya, sebenarnya kita bisa banyak belajar nih dari komentarinya. Ya, mungkin kita juga akan baca ya komentarinya. Dwi Alandius, bisa tolong bacain yang komentarinya? Baik, Bu. For each load combination and limit states under consideration, member redundancy classification should be based upon the member contribution to the bridge safety. Several redundancy measures have been proposed. Single cell box and single column bands may be considered non-redundant, and the owner's discretion. For pre-stressed concrete box, the number of tendons in each web should be taken into consideration. For steel cross section and fracture critical consideration, see section 6. The manual for bridge evaluation defines bridge
redundancy as the capability of a bridge structure system to carry loads after damage to or the failure of one or more of its members. System factor and system factor are provided for post tension segmental concrete box girder bridge in Appendix E of the grid manual. System reliability encompasses redundancy by considering the system of interconnected components and members. Rupture or yielding of an individual component may or may not mean complete or failure of the whole structure of system. Reliability index for entire systems are a subject of ongoing research and are anticipated to encompass ductility, redundancy, and member correlation. Oke, thank you Dwi Aladius. Nah, jadi banyak sih nih yang bisa dipelajari di sini gitu. Jadi ceritanya tuh mereka ngasih tahu tuh gimana sih kok bisa keluar pasal-pasal di sini gitu. Jadi semua pasal tuh mereka jelasin gitu loh. Bahkan dari start studinya siapa gitu loh. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari kalau kita baca komentarnya juga, nggak cuma badan pasalnya. Karena kayak misalkan nih, 1 buat level konvensional gitu kan, 1,05 buat non-redundant member gitu. Nah itu kenapa sih gitu, kok ini kan berarti non-redundant ditambah, digedein, yang redundant-nya bagus dikurangi gitu kan ya. Nah itu kenapa sih? Itu kan nggak ada penjelasannya di sini, maksudnya nggak ngasih tahu kan. Nah di sini dia ngasih tahu. Jadi ya ini pertama-tama dia bilang ya kalau ya setiap load combination sama limit state itu yang kita perhatikan gitu ya, yang kita concern gitu, klasifikasi redundancy-nya itu harus berdasarkan dengan kontribusi membernya terhadap safety dari jembatannya gitu kan ya. Nah, gimana sih cara ngukur redundansi kan jadinya kan? Gimana sih caranya gitu. Nah, beberapa itu kan itu kan sebenarnya kayak kayak kalau dikatakan redundancy-nya bagus itu yang gimana? Nah, itu kan ya kita nggak tahu ya maksudnya gimana kita mengukurnya, mengkuantify-nya gitu, measure-nya. Nah, itu tuh udah dipropose sama ini Frangopol and Nakib tahun 91 gitu awalnya. Dia bahkan nyebut-nyebut studi-studi yang jadi dasarnya ASTO gitu ya. Terus juga ASTO bilang kalau single cell box sama single column bench itu tuh harus dianggap tidak redundan gitu ya. Jadi single cell box itu apa, single column bench itu apa, ya nanti mungkin ada gambarnya ya. Nah itu harus kita anggap tidak punya redundansi gitu. Terus nah ini perlu jadi perhatian juga ya kalau pre-stress concrete box sama ini jumlah tendonnya dalam setiap web itu harus kita perhatikan juga. Lalu steel cross section sama ini ya fracture critical consideration itu suruh lihat di bab 6 gitu ya. Ya udah, jadi tapi ini yang saya highlight yang penting ya. Terus Manual for Bridge Evaluation 2008 juga mendefinisikan redundansi dari jembatan gitu ya. Katanya capability of a bridge structural system to carry loads after damage. Jadi kemampuan si jembatannya itu tetap nahan beban walaupun dia udah damage gitu ya.
to or the failure of one or more of its member. Nah, walaupun udah damage, udah rusak, bahkan failure dari satu atau lebih member-membernya gitu ya. Jadi tapi dia tetap bisa ini tetap bisa nahan load gitu, walaupun udah failure satu atau lebih membernya gitu. Terus ya ini sebenarnya setelah itu studi-studinya ya, jadi kayak reliability gitu itu redundansi itu nah ini ya, considering the system of interconnected component and member, rupture or yielding of individual component may or may not mean collapse or failure of the whole structure of system. Nah ini juga teori redundansi aja sih, by Nowak 2000 gitu. Terus reliability index, jadi indeks-indeks buat menghitung reliability itu keandalan ya. Jadi keandalan tuh apa ya? Ya sebenarnya sama kayak ide yang sama ketika kalian disebut kalian tuh andal gitu. Itu seperti apa? Jadi misalkan wah ayah saya bisa diandalkan. Nah, itu sama aja ya. Jadi keandalan struktur itu juga kayak gitu. Reliability index untuk entire system are a subject of ongoing research. Jadi masih terus ini ya, masih ongoing ya research-nya. Dan tapi biasanya gitu ya, reliability index itu diukur dari ini ductility, redundancy, sama member correlation. Jadi ya sepenting itu ya redundancy itu gitu. Jadi dia itu sangat berpengaruh untuk keandalan struktur gitu. Terus ya udah ya. Jadi dari sini yang kuning itu informasi berharga ya. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan kita punya single cell box, oh berarti non redundant nih gitu ya. Terus habis itu yang lain-lainnya sebenarnya menjelaskan aja sih, menjelaskan konsep redundancy, lalu cara ngukurnya, lalu biasanya ngefeknya kemana gitu ya, seberapa penting si redundancy ini gitu-gitu, lainnya seperti itu. Nah ini gambarnya nih, jadi kalau single cell tuh yang ini ya, yang ini sama ini. Nah ini harus dianggap non redundant. Nah tapi kalau lebih dari single, ini kan multiple ya. Ini kalau konkret, ini kalau steel box, kalau ini kalau ya ini steel box tapi komposit gitu ya, kalau ini steel semuanya. Nah ini kalau multi cell cellular box girder, ini kayak gini ya, langsung set gitu. Itu. Jadi kalau ini tadi dibilangnya kalau single cell box gitu ya, berarti ini nih single cell box. Kalau ini berarti kita anggap non redundant ya. Nah, karena nggak ada gambar yang single column bench ya, misalkan kolomnya kalian kan sering lihat ya di jembatan tuh kolomnya kan bener-bener single atau bisa dua gitu loh kolomnya. Misalkan ya ini pier head gitu ya. Ini kolomnya dua nih. Dua berarti ini ini bukan yang single. Jadi kalau misalkan bener-bener kolomnya satu gitu, ya ini maksudnya kolomnya satu gitu ya. Ya ini bisa dianggap nggak redundant lah kolomnya ya. Jadi kalau misalkan kalian punya kolom kayak gini, kolomnya cuma satu berarti si kolom ini non redundant member gitu. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja ya. Nah, lalu beberapa tipe-tipe box girder itu banyak banget nih. Jadi kan kemarin juga kalian udah tahu ya jembatan tuh luas banget, bebannya banyak banget, bisa apa aja. Terus materialnya juga bisa banyak. Terus pembebanannya juga beda gitu ya. Terus tipe strukturnya juga beda gitu. Terus ininya juga beda nih elemen ininya girdernya ya. Jadi
bisa aja ini tuh kalian steel beam, tapi ini komposit ya, karena ini beam, maksudnya ini baja, lalu ini beton. Bisa kayak gini ya, I girder steel beam, ya, lalu ini lainnya sih ya, cast in place concrete slab, precast concrete slab, steel grid, blue spike panels, stress wood, dan seterusnya. Terus bisa juga kayak gini nih, kalau dia precast concrete box gitu. Contohnya cast in place concrete slab, bisa juga kayak gini. Nah, lalu bisa juga steel or precast concrete. Nah, jadi yang ini gambarin konkretnya yang sebelah sini lah ya, gambarin konkretnya sebelah sini gambarin steelnya. Jadi ini tuh steel box gitu. Kalau ini concrete box gitu ya. Terus ya ini juga ya, ini sebelah sini jelasin konkretnya, yang ini sebelah sini ini gambarin kalau dia steel, tapi sebenarnya gambarnya tinggal lanjutin aja nih kayak gini gitu. Terus ini kalau cast in place concrete multi shell box kayak gini. Ya biasanya konkret ya, monolithic concrete. Terus bisa juga cast in place concrete T-beam. Jadi ini kayak ada beam gitu ya, beam kotak biasa, terus habis itu ada deck gitu. Jadi kayak gini nih bentuknya. Lalu bisa juga precast solid, voided, or cellular concrete box with circuit. Nah ini biasanya voided slab gitu biasanya. Jadi bisa kayak gini ya bentuknya, bisa yang kayak gini nih. Jadi ini gambar voided slab nih kayak gini. Terus precast solid, voided, or cellular concrete box with circuit and with or without transverse post tensioning. Nah, jadi kayak gini tuh bisa ada pre-stress ya yang transversal. Jadi misalkan di sini kasih pre-stress, ini di sininya bisa juga gitu. Jadi biasanya pre-stress dipasang longitudinal, tetapi bisa juga dipasang transversal. Ini potongannya transversal ya. Jadi kalau kalian jembatan kalian nih gitu ya, ini motongnya gini, lalu lihat kanan apa lihat kiri terserah lah ya. Pokoknya ini arah lalu lintas ya ke sana. Nah, kalian motong lalu ngelihat potongannya. Nah, ini semua potongannya kayak gini gitu ya. Nah, kalian mau yang mana nih? Banyak banget gitu ya. Ya, tadi yang udah disebutin tadi, terus yang ini masih ada precast concrete channel section with circuit. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini boleh dan tidak ya, ini with and without transverse post tension. Jadi bisa dengan dan tidak pre-stress. Terus masih ada lagi nih, mau yang kayak gini, precast concrete double T section with circuit and with or without transverse post tensioning. Kayak gini ya. Precast concrete double T. Jadi ya ini double T ya, karena ini ada dua aja T-nya. Lalu ada yang bentuknya kayak gini, precast concrete T section with circuit and with or without transverse post tensioning. Nah, bentuknya kayak gini. Ya, ini sekali lagi kayak gini bisa dengan dan tanpa pre-stress ya. Lalu habis itu precast concrete I or bob T section. Nah, ini bentuknya kayak gini. Jadi ini I girder, terus habis itu ada deck di atasnya. Terus bisa juga wood beams gitu ya. Bentuknya cuma kayak gini. Nah, ini jadi banyak juga pilihan deck kita nih. Jadi misalkan kan tadi jembatannya mau jembatan apa? Ada jalan raya, ada kereta, ada jalan kaki, dan seterusnya. Ada banyak ya bebannya, kita pilih jalan raya. Habis itu tipe strukturnya gimana nih? Ada banyak, ada integral, ada continuous span, ada simple span. Misalkan kita simple span. Jadi udah banyak mengerucut ya, tapi berarti kalian bisa menangkap kan seluas itu jembatan gitu ya. Nah, udah menentukan jalan raya lalu simple span nih. Mau deck yang mana? Ya ya pertama nanya dulu mau material yang mana gitu kan ya. Nah, terus habis itu mau deck yang mana gitu. Jadi banyak banget kan bisa kalian bayangkan kita itu
jembatan itu luas sekali, jadi kita nggak bisa mendesain semuanya nih dalam satu semester. Nah, sehingga kita akan mendesain yang tadi ya, jalan raya, lalu simple span, lalu komposit ya, komposit. Jadi kalau dibilang beton aja, enggak juga, dibilang baja aja enggak juga ya, beton sama baja ya, jadi komposit. Terus apa tadi? Ya ini ya, eye girder, tapi eye girdernya IWF ya, eye ini ya, ini nih. Jadi kita akan mendesain yang seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya banyak banget nih pilihannya gitu. Nah nanti silahkan kalian explore lagi lebih dalam lagi. Karena sekali lagi jembatan itu sangat luas seperti itu. Kita nggak bisa pelajari semuanya, yang kita akan pelajari yang seperti ini ya. IWF gini, tapi komposit, terus simple span gitu. Jalan raya gitu ya. Gitu. Tapi sekali lagi banyak banget pilihan buat deck gitu. Buat jembatan sendiri. Nah, lalu potongan jembatan sudah seperti ini ya. Potongan jembatan seperti ini. Kalau ada pertanyaan ini ya, nanya langsung. Terus potongan melintang seperti tadi ya, kita potong gitu ya, kita potong lihat kanan, ini arah lalu lintas, kita potong lihat kanan apa lihat kiri ya terserah aja. Nah ini bentuknya seperti ini ya, sama yang kita lihat tadi ya di sini nih. Nah kita akan fokus nih ke nomor 1 ya. Jadi beamnya tuh IWF gitu ya, bukan eye girder beton ya, tapi IWF baja struktural. Nah, lalu habis itu nanti akan dicor langsung nih sama betonnya. Dan di sini biasanya ada sirkonektor ya. Ada sirkonektornya. Nah, biasanya habis dicor, kan ini kan si pelatnya ini beton ya. Ini pelatnya beton. Nah, habis dicor, dia menjadi komposit nih. Aksi komposit terjadi. Nah, jadi kalian harus meninjaunya juga sebagai perampang komposit gitu. Stephen Halley bisa untuk bacain? Bisa Bu. Perencanaan plat lantai. Metode perencanaan. Plat lantai direncanakan sebagai plat satu arah ke arah melintang jembatan. Oke, thank you Stephen. Nah, jadi kita desain platnya dulu ya, yang paling atas dulu kita desain platnya, baru nanti kita akan desain girdernya. Nah, untuk mendesain si plat ini, plat jembatan itu bayangin aja ya, jembatan itu kan L-nya 30 meter. 30, ya itu minimum lah ya, 30 meter, jembatan biasanya itu 90 meter ada kan, bentang jembatan 90 meter gitu ya, bayangin aja gitu kan ya, 30 meter nih misalkan aja nih. Lalu yang melebar ini lebar jembatan kalian ya, misalkan kemarin tuh 2 lajur, ya misalkan berapa ya, misalkan 10 meter lah ini, ya biar gampang lah ya, 10 meter. Ya plus minus 2 lajur lah ya, 10 meter kan masih oke ya. Nah, nah ini kan terus ada, ya sebenarnya dari sini aja udah kelihatan banget ya. Kalian ingat dulu teori beton 1 dan beton 2. Ya mungkin di beton 2 ya. Pelat satu arah adalah pelat yang rasio pelat terpanjang per pelat terpendeknya tuh lebih besar sama dengan 2 gitu kan ya. Batasnya kan 2 gitu. Jadi sebenarnya dari angkanya aja kita udah tahu ini sebenarnya itu pelat satu arah gitu ya. Bayangin aja gitu kan ya. Ya jadi tapi yang kita lihat ya, pelat itu sekali lagi bekerjanya per tumpuan. Jadi kalian nggak bisa lihat pelatnya ini 30 kali 10. Jadi pelat bekerja pertumpuan ke tumpuan. Nah ini ada tumpuan di sini si girdernya. Ini, nah ini ya inilah ya. Ini ada tumpuan nih girder. Nah jadi pelat itu
kerjanya per panel ya, per tumpuannya. Jadi ya pelatnya itu misalkan tadi 10 meter ya, 1, 2, 3, 4 bagi 4 berarti 25 ya. 25. 25 cm ya. Salah. 250 ya, 250 cm. Nah, jadi pelatnya ini tuh 250 ya 0,25 lah ya. Salah 2,5 lah ya, 2,5. Yang kesananya yang kesananya 30. Mana tadi? Yang kesananya 30 nih, kan itu sangat lebih besar daripada 2 kan gitu. Dari situ aja kan udah drastically ke arah longitudinal gitu loh. Ya kan? Jadi kalau dijadiin meter kan ya, kalau dijadiin meter kan apa tadi 2,5 ya, 2,5 kan ke sini. Ini 2,5 ke sana 30 meter. Nah, ini tuh pelat nih, satu pelat tuh segini ya. Karena sekali lagi pelat tuh kerjanya per panel. Sama juga di gedung, kalau gedung itu dinahnya kayak gini. Pelat itu kerjanya per panel, jadi panel A doang, misalkan ini ya. Lalu ini panel B doang, ini B, ini C misalkan lah ya. Ini D, E, F, H, I. Nah, jadi si plat A ini cuma mempengaruhi samping-sampingnya doang ya. Jadi plat A ini numpuk ke ini balok-baloknya ini gitu loh. Jadi platnya ini ya ukurannya sekotak ini. Berapa nih sekotak ini? Misalkan ini 3 misalkan ini berapa ya? 30 misalkan. Ini kan 10 berarti kan. Lalu misalkan ini 15 berarti ini 5. Nah, jadi panel si pelat ini ya cuma bekerja 10 kali 15 gitu loh. Jadi beban di sini tuh nggak ada hubungannya sama beban di I gitu, nggak ada hubungannya. Ini kejauhan dia berinteraksi. Jadi sekali lagi kalau struktur itu akan mencari jalur yang efisien. Jadi dia itu kalau ada beban di sini, ya langsung bebanin pelat di sini, langsung membebani balok yang di sini doang, langsung membebani lagi kolom yang di sini gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan balok yang di sini, pelat yang di sini. Jadi nggak akan dia kurang kerjaan dulu si beban ini membebani dulu ke sini nih, baru terus ke kolomnya sini. Nah itu nggak ada yang dia kurang kerjaan banget, dia harus nyebrang dulu terus masuk sini. Dia akan langsung masuk ke kolom-kolom terdekat, balok-balok terdekat, pelat terdekat seperti itu. Jadi konsep alur beban seperti itu ya. Jadi itu perlu banget dipahami. Jadi kalian tuh bisa paham banget nih. Oh, kerusakan di sini akibat beban ini. Ya udah perbaiki bagian sininya dong, jangan malah bagian yang situ gitu ya. Jadi di situ makanya kita tuh perlu tahu nih load path-nya, alur bebannya seperti itu. Nah, sama juga jadi kalau kayak gini, jadi sekali lagi pelat tuh bukan gini ya, 30 kali 15. Itu satu pelat, itu enggak, tapi mereka akan bekerja tiap panel karena ada perletakan-perletakannya yang nge-support dia, dan mereka akan cepat-cepat cari perletakan. Jadi sekali lagi natural hukum alamnya si beban akan mencari perletakan terdekat gitu ya. Nah, sama juga kayak gini nih. Jadi kalau ada beban yang di sini, dia akan mencari perletakan terdekat, yaitu si girder, anggap aja ini girder 1, ini girder 2 gitu ya. Dia akan mencari perletakan terdekat, yaitu girder 1 sama girder 2. Nah, jadi dia nggak akan susah-susah jauh-jauh kurang kerjaan gitu, nyebrang dulu ke girder 5 gitu. Jadi seperti itu. Jadi si pelat berat di pelat ini juga akan membebani girder, langsung fokus ke girder 1 sama 2 gitu ya. Jadi sekali lagi panelnya adalah 30 kali 2,5. Lalu bayangin aja 30 dibagi 2,5 itu kan sangat-sangat lebih besar sama dengan 2. Nah, ketika kita ingat di beton 1 dan beton 2, lebih besar sama dengan 2, ya lebih besar sama 2 lah berarti ya, adalah pelat satu arah gitu. Ya udah, berarti ini pelat satu arah nih, bahkan pelat satu arahnya benar-benar ini ya, drastis gitu.
Jadi jangan desain dia sebagai pelat 2 arah, desain dia sebagai pelat 1 arah. Nah, disinilah kita tuh nanti kalau di mata kuliah jembatan banyak banget calling mata kuliah sebelumnya ya, kayak kemarin udah calling garis pengaruh gitu kan, lalu statika, lalu unstruk udah di calling kan ya. Nah, nanti banyak tuh yang akan kita calling. Ya memang sekali lagi kita tuh harus melibatkan semuanya ya, jangan terkotak-kotakan kalau mata kuliah A cuma dipakai buat mata kuliah A, mata kuliah B dipakai buat mata kuliah B, tetapi semuanya itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan suatu masalah, dan sangat mungkin terjadi kita harus menggunakan semuanya. Oke, Ellen Theodus Medik bisa tolong bacain? Halo, iya Bu. Oke. Metode perencanaan. Pelat dimodelkan sebagai balok di atas banyak tumpuan atau girder dengan lebar analisis pelat 1 meter. Ya, oke. Jadi, tadi kan pelat itu pelat 1 arah ya. Nah, kalian harus buka lagi catatan pelat 1 arah. Yang namanya pelat 1 arah itu bentang utama adalah bentang yang pendek. Gitu ya. Pelat 1 arah tuh kalau misalkan ini 30, ini 2, itu bentang utamanya adalah 2,5-nya, bukan 30 ya. Jadi misalkan juga ya kalau di gedung, misalkan gini lah ya. Nah, misalkan gini, ini ada pelat A, pelat B, pelat C, pelat D, pelat E gitu kan ya. Ya ini panel tadi ya, sekali lagi kerja pelat itu per panel karena ada peletakannya. Misalkan ini 2 meter lalu ininya 5 meter gitu kan. Nah, kalau ada beban, misalkan ada beban di sini nih, dia akan mencari peletakan terdekat, which is adalah, ya misalkan kita namain KL ya, balok K, balok L, balok M, which is adalah balok K dan L ya. Jadi dia akan ke kanan sama ke kiri karena paling deket. Dia nggak akan kurang kerjaan menyusuri ke sini nih. Terletak ini misalkan balok Z sama X misalkan. Dia nggak akan tendensinya dia akan ke kanan ke kiri daripada mencari ke arah X sama ke arah Z karena kejauhan gitu ya. Sama kayak kita kalau mau kemana gitu ya kan cari rute terpendek ya. Nggak akan susah-susah cari rute yang panjang bahkan muter gitu kan nggak akan ya. Ya itu jadi sama juga beban itu akan cepat-cepat mencari peletakan terdekat, di mana dalam kasus ini adalah balok KL daripada dia harus susah-susah kurang kerjaan nyariin balok X sama Z gitu ya. Jadi bentang utama adalah bentang yang pendek gitu. Nah, jadi buat ngedesain pelat jembatan pun kita jadinya gini. Dia adalah ini 2 dimensinya ya, 2 dimensi kayak gini. Jadi kita tuh seolah-olah kayak motong-motong gini ya. Motong-motong gitu. Nah, terus dipotong 1 meter gitu ya. Bayangin aja dipotong 1 meter. Lalu ditahan gider-gidernya ini jarak antar gidernya SP gitu. Nah, sehingga kalau dijadikan 2 dimensi kayak gini. Kayak continuous beam aja ya. Continuous beam ditahan oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 beam. Itu ya. Nah, si pelatnya ini kita anggap aja kayak balok gitu. Jadi balok continuous beam kan ya, continuous beam, balok menerus kan ya, continuous beam kan balok menerus. Kita anggap sebagai balok, lebarnya 1 meter, jadi kedalamannya itu 1 meter, yang ditahan oleh 6 girder. Gitu, jadi kan gampang nih, ini kan kayak statika doang. Nganalisis kayak gini kan kayak statika aja ya, atau unstruk deh, gitu kan.
Nah, ya udah, habis itu nanti kita cari diagram momen kayak gini nih. Diagram momen dari kayak kita nyari diagram momen seperti biasa, nyari diagram momen balok yang ditahan oleh 6 tumpuan gitu. Jadi sekali lagi ya, girder berubah jadi tumpuan. Si pelat ini berubah jadi kayak balok gitu yang tebalnya 1 meter. Lalu kita cari momennya, kita desain si baloknya, momen negatif tulangannya gimana, momen positif tulangannya gimana, pasang di situ. Ya udah, itulah buat kita desain pelatnya gitu. Gampang kan? Gampang. Kalau ada pertanyaan ini ya, langsung aja. Nicholas Chandra bisa minta tolong bacain. Bisa, Bu. Hmm. Ini semuanya ya, Bu. Sekalian aja ya, sekalian. Baik, Bu. Concrete deck slab. Minimum depth and cover unless approved by the owner. The depth of a concrete deck, excluding any provision for grinding, roofing, and sacrificial surface, should not be less than 7 inch. Minimum cover shall be in accordance with the provisions of Article 5.10.1. For slabs of depth less than 1/20 of the design span, consideration should be given to pre-stressing in the direction of that span in order to control cracking. Construction tolerance become a concern for thin decks. Minimum cover requirements are based on traditional concrete mix and on the absence of protective coating on either the concrete or the steel inside. A combination of special mix design, protective coating, dry or moderate climate, and the absence of corrosion chemicals may justify a reduction of these requirements provided that the owner approves. Ya, oke. Thank you, Nicholas. Nah, jadi ini juga dari ASTO ya, dari ASTO tentang concrete deck slab. Karena sekali lagi kita mau ngedesain si slab ininya ya, slab betonnya ini gitu. Nah, tapi ini konsepnya nanti kita bakal modelin kayak gini. Nah, tapi kita harus buka dulu Holy Bible kita gitu ya, ada petunjuk lagi enggak nih gitu kan. Nah, dia ini nyuruh minimal tebalnya itu ya, depth of a concrete deck gitu ya, including bla 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 ini, harus tidak boleh kurang dari 7 inch. Jadi ini tuh tebal minimum ya, tebal minimum dari deck kita. Kan yang namanya ngedesain, sekali lagi kalau namanya ngedesain ya, itu nanyanya itu kalau pelat pasti nanya tebal. Ya sebenarnya ini geometri ya, tapi kalau pelat pasti kan ngomongnya tebal. Lalu tulangannya gitu kan ya, tulangan. Jadi kalau kita ngedesain pasti kita harus bisa jawab 2 hal ini, yang pertama tebal, yang kedua tulangan. Untuk pelat sendiri seperti itu. Nah, ternyata ASTO nyuruh minimal itu 7 inch gitu. Lalu jangan lupa harus cek dulu covernya, jangan sampai nih ternyata kalian butuh cover 40, kalian pakainya 25 gitu ya. Jadi ini suruh cek cover minimum itu ke artikel ini 511 ya, pasal 511 lah ya. Nah, habis itu seperti biasa, komentar sebelah kanan itu menjelaskan bagian isinya nih ya, bagian badannya. Dan juga strengthen badan isi. Nah, jadi ada tambahan nih untuk slab. Untuk slab yang kurang dari 1/20 L gitu ya, harus di pre-stress gitu kan. Di arah span-nya untuk mengontrol cracking gitu ya. Nah, jadi berarti kan
Jadi dia ngasih catatan kalau misalkan nih kalian ngedesain pelat dengan tebalnya itu kurang dari L/20 gitu. Kalau kurang dari L/20 ini bisa consider buat pakai pre-stress gitu ya. Construction tolerance become a concern for thin decks. Oh. Nah ini ya, jadi kalau thin decks ini ya jadi membahayakan juga ya saat construction ininya gitu. Kalau dia thin gitu ya. Terus dijelasin juga minimum cover requirements berdasarkan ini campuran beton yang biasa itulah ya, yang tradisional biasa gitu, tanpa protective coating gitu. Terus nah kalau misalkan kalian pakai special mix design, pakai protective coating, lalu pakai climate-nya juga beda gitu kan ya, terus corrosion chemical gitu. Nah itu tuh minimum cover ini boleh kalian ini berarti kalau dari kata-katanya gitu ya, boleh kalian adjust, tapi owner harus approve gitu. Jadi ini ngejelasin sih. Jadi ini kalau kalian normal aja ya tanpa coating bla bla bla, minimum cover sekian gitu. Kalau misalkan ternyata kalian ada usaha-usaha untuk menjaga kan sebenarnya cover itu kan menjaga intrusi menuju tulangan. Jadi cover tuh ada, itu dia tuh menyelimuti si tulangan gitu ya, sehingga kalau misalkan ada air, ada garam gitu ya, NaCl gitu yang masuk ke beton gitu, itu nggak nyampe ke tulangan karena ada cover. Sebenarnya kayak gitu ya. Jadi selama kalian itu bisa melakukan improvement baik dari mix desainnya, lalu bikin coating dan seterusnya gitu, itu kalian bisa melakukan adjustment gitu ya, tapi owner harus approve gitu. Jadi kayak gitu tuh sebenarnya dijelasin di peraturan. Jadi sebenarnya peraturan tuh nggak saklek juga, dia ngasih kebebasan juga ke kalian. Kalau kalian nggak mau repot-repot ngasih coating, nggak mau repot-repot mikirin mix design yang special dan seterusnya, berarti kalian ikutin aja minimum covernya sesuai dengan pasal 511. Nah, jadi ya udah nih, berarti dari pasal ini kita tahu nih, berarti kalau ngedesain pelat itu L/20 aja. Jadi nanti kalian tinggal jadi karena L/20 sekali lagi bentang utama pelat satu arah adalah bentang yang pendek ya, berarti kan yang ini nih 2,5 ya misalkan ya. 2,5. Nah, berarti si tebalnya itu tinggal 2,5/20. Harus lebih besar sama dengan 7 inch. Gitu aja sih. Jadi untuk menentuin tebal kayak gitu ya. Lalu jangan lupa cek juga berapa sih cover harusnya tuh. Cek ke pasal 511 gitu. Oke. Nggak ada pertanyaan ya. Ini tebal sama covernya doang. Nah, ya ini bagian covernya. Jadi yang mana nih, deck yang mana nih yang kalian akan desain gitu ya. Jadi kalau di coastal nih di dekat laut ya. Ini coastal itu minimum covernya harus 3 inch gitu ya. Nah, beda kalau kondisi lainnya. Ya ini beda ya, pokoknya ini banyak kan kondisinya ada deck surface subject to tire stud or chain wear, terus exposure to the deicing salt, gas against earth, direct exposure to salt water, itu bakal 4, tuh bakal tebal banget ya covernya. Jadi kalian harus memperhatikan itu juga ya. Jadi misalkan ini minimum 7 inch, kan L/20 minimum 7 inch, minimum cover segini. Nah, kalau misalkan covernya aja butuhnya tebal banget, ya kalian juga harus
tambah tebelin lagi ya karena kebutuhan cover yang tebel, kayak gitu aja sih. Oke, jadi kita udah bisa menjawab tebal bagian sini gitu, sehingga kita lanjutkan nih. Kita udah bisa menentukan tebal pelat sehingga kita lanjutkan lebih lanjut. Devin Cai bisa untuk bacain? Baik. Beban pada plat lantai, yang pertama beban plat sendiri atau DL, beban mati tambahan SIDL, yaitu aspal, railing dan utilitas, dan yang ketiga ada beban kendaraan. Oke, thank you, Devin. Jadi, buat menjawab yang nomor 2, buat kalian tahu harus nulangin berapa, kan kalian harus tahu gaya dalam dan seterusnya gitu kan, biar tahu harus pasang berapa. Nah, buat ngeluarin gaya dalam, kalian harus pembebanan dulu gitu kan ya. Nah, biasanya plat lantai itu bebannya adalah DL, SIDL, dan juga LL-nya sendiri. SIDL itu ada aspal, railing, utilitas, dan kawan-kawan. Oke, jadi seperti ini caranya. Tadi kita bayangin aja dipotong 1 meter gitu kan ya, lalu idealisasi 2 dimensinya jadi yang bawah nih, jadi kayak gini doang nih. Jadi beban garis ya. Karena sekali lagi kalian tuh pengen dapat momennya kan, berarti kalian butuh beban garis ke arah transversal gitu ya, beban garis ke arah yang transversal, tegak lurus ke arah kendaraan. Jadi ini momen tegak lurus ke arah kendaraan ya, kendaraannya masuk keluar bidang ini kendaraannya. Jadi ini girdernya berubah jadi perletakan gitu. Kan kendaraannya keluar masuk bidang ya gitu. Nah, terus jadi berarti berat sendiri plat itu jadiin aja beban garis gitu doang sih. Berarti kan tinggal tebal pelat dikalikan 1 meter kan kedalamannya 1 meter nih, ini kan 1 meter. Lalu gamma konkrit gitu kan jadi beban garis. Nah, habis itu kalian pakai ini beton 1, beton 2 gitu ya, yang tentang pelat satu arah. Di sana ada metode koefisien momen. Sehingga berdasarkan metode koefisien momen itu tuh momen negatif positif itu ya, itu 1/10 koefisiennya dikalikan siki beban garis ya, dikalikan bentang kuadrat. Kalau momen negatifnya, koefisiennya adalah 1/16 gitu. Ininya sama ya, cuma koefisiennya aja, makanya namanya metode koefisien momen gitu. Ya udah deh, berarti kalian mendapatkan momen negatif di pelat dan momen positif di pelat akibat berat sendiri. Nah, ini adalah metode koefisien momen yang ada di beton 2 atau beton 1 gitu ya. Harusnya di beton 2 fix ada ya. Ya itu karena tergantung dosennya ya. Tapi ini adalah metode koefisien momen yang ada di beton itu gitu. Nah, ternyata angkanya mirip kan? Tadi kan yang positif 1/16. Nah, ini kan mirip kan? Ini 1/16, ini 1/10 atau 1/9 ya. Ini kapan 1/9, kapan 1/10 ada ininya sih. Ada ininya ya. 1/9 bila 2 span, 1/10 bila 3 atau lebih. Nah, ini kalau di beton gitu ya. Terus habis itu kalau yang ini di dalam 1/11, kalau di luar 1/10 atau 1/9. Ini kan 1/11 lagi nih. Tuh. Nah, ya itu berdasarkan metode koefisien momen, makanya boleh nih kita menentukan momen negatif sama positif dari si pelat itu langsung pakai ini metode koefisien momen. Ya udah deh, dapat momen negatif sama momen positif. Berikut juga untuk SIDL. SIDL itu ceritanya di sini ini dikasih contoh kalau ada aspal sama utilitas. Tapi intinya adalah apapun bebannya, kalian tinggal kaliin aja tributerinya. Gampang banget ini. Kaliin aja tributerinya. Jadi, kalau aspal itu kan memang ini ya, ini kan
Aspal itu kan sebenarnya area load gitu kan ya. Aspal itu kan sebenarnya area load gitu. Nah, terus nah, terus ini mau dijadiin si area load itu mau dijadiin beban garis gitu kan ya kan, berarti tinggal dikaliin yang ke dalam doang kan, ini dikaliin ke dalam. Lalu ini gamma aspal. Lalu ini tebal aspalnya gitu doang kan. Buat jadi beban garis. Terus utilitas ini juga tapi dia bukan kalau utilitas itu tergantung ya utilitasnya ini apa gitu ya. Misalkan dia adalah railing gitu kan. Nah, railing itu cuma ada di kanan kiri. Nah, itu yang harus kalian perhatikan ya. Jadi railing itu cuma ada di kanan kiri. Kalau mau menjadikan dia beban garis kayak gini, silahkan railingnya itu dijumlahin aja sama kalian kan, jadi lalu jadiin beban terpusat kan. Ini kanan sama kiri jumlahin aja, jadiin beban terpusat, lalu dibagi selebar ini, dia akan menjadi beban garis, gitu ya, gitu. Jadi silakan pakai pendekatan itu aja. Jadi ada railing kanan sama railing kiri, jumlahin semuanya, kan jadi beban terpusat, pokoknya jadiin beban terpusat gitu ya. Lalu bagi sepanjang L ini, dia akan menjadi beban garis ke arah L gitu. Ya udah, makanya rumusnya kayak gini. Gitu. Sehingga kita bisa menggunakan koefisien momen lagi, sehingga momen negatif akibat SIDL dan momen positif akibat SIDL bisa kita dapatkan lagi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutin ya. Oke, jadi untuk beban mati sama SIDL gampang ya, cuma jadiin beban garis. Tinggal kalian mikirin tributerinya dikali ke arah mana gitu kan ya, buat jadi beban garis ke arah L gitu doang. Nah, kalau beban truk ini yang agak-agak harus agak-agak tricky gitu, agak-agak tricky. Jadi masa truknya itu kan sebenarnya bergeraknya ke arah sana ya, tegak lurus bidang. Cuma truk itu tuh bisa aja dia jalan di bahu jalan, bisa aja dia di tengah-tengah, bisa aja dia tuh di tengah lajur gitu. Jadi sebenarnya dia geraknya tuh ke sana nih, ke sana-sana ya geraknya. Tapi dia itu bisa aja, itu tadi ya, bisa aja di bahu jalan, bisa aja di dekat-dekat median, bisa aja dia di tengah-tengah lajur gitu loh. Jadi sebenarnya ada possibility dia itu ada di bahu jalan, ada possibility dia itu di tengah, ada possibility dia di tengah-tengah lajur juga gitu loh. Jadi berarti kan bisa dikatakan dia itu bisa ada dimanapun nih kan, berarti bisa dikatakan dia itu sebenarnya juga bergerak di kanan kiri, walaupun sebenarnya maksudnya adalah dia itu nggak bergerak kanan kiri, cuma ada possibility dia itu ada di X sama dengan sini, sampai terus-terusan dia ada di sini gitu ya. Nah, berarti, dan itu harus kita pertimbangkan, sehingga sebaiknya kalian gunakan garis pengaruh gitu. Jadi, ya ini ya, jadi sebenarnya nanti kita membutuhkan garis pengaruh gitu ya, terus habis itu di lokasi mana sih truk ini itu menghasilkan momen negatif terbesar dan juga momen positif terbesar gitu. Garis pengaruh adalah fungsinya buat kayak gini. Sekali lagi karena possibility beban itu ada di sepanjang lebar jembatan kita. Nah, sebelumnya ini dulu. Alvin bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Moment in keep inch per inch of deck due to live load may be determined as main bars perpendicular to traffic for L less than or equals 120 inch. Bisa dibaca juga, Bu? Iya.
M transverse sama dengan 1,28 D pangkat 0,197 kali L pangkat 0,459 C. For L lebih besar dari 120 inch, M transverse sama dengan D pangkat 0,188 kali kurang 3,7 L pangkat 1,35 min 956,3 per L kali C. Main bars parallel to traffic for L less than or equals 120 inch, M parallel sama dengan 0,73 D pangkat 0,123 L pangkat 0,64 C. For L greater 120 inch, M parallel sama dengan D pangkat 0,138 kali 3,1 L pangkat 1,429 min 1088,5 per L kali C. Where L sama dengan span length from center to center of supports inch, C sama dengan continuity factors 1 for simple supported and 0,8 for continuous span. D sama dengan dx per dy, dx sama dengan flexural rigidity of deck in main bar direction, D sama dengan flexural rigidity of deck perpendicular to main bar direction. Ya, oke. Terima kasih, Alvin. Nah, jadi kita cross-check juga ya ke ASTO-nya gitu ceritanya. Kita cross-check lagi nih ke ASTO-nya. Nah, ASTO itu ada juga ngebahas tentang deck ini, penulangan deck gitu ya. Jadi dia itu bilang ada main bars perpendicular to traffic. Berarti kan tegak lurus traffic ya, sama main bars parallel to traffic. Berarti main bars yang ya paralel dengan arah trafficnya gitu. Nah, jadi berarti tegak lurus traffic itu berarti tulangan transversal ya. Jadi tulangannya gini. Yang gini ya, pokoknya inilah ya tulangannya gini nih. Ya dia yang tulangannya gini itu berarti perpendicular to traffic gitu ya. Nah, kalau yang paralel berarti yang longitudinal gitu ya, tulangan yang longitudinal yang bentuknya gini. Gitu ya. Nah, sebenarnya ASTO tuh ada juga ngasih guidance gitu loh buat yang perpendicular to traffic, buat L kurang dari 120 inch itu seperti momen transversalnya sih, itu sekian gitu ya. Lalu kalau lebih dari 120 inch sekian. Terus kalau yang parallel to traffic yang kurang dari 120 inch sekian, kalau lebih dari 120 inch sekian. Nah, ini dengan petunjuknya seperti yang di kanan. Jadi C itu kalau misalkan simply supported 1 ya gitu. Tapi kalau continuous adalah 0,8. Nah, ini kan jelas-jelas kita continuous ya. Ini kan continuous ya. Itu jadi silakan pakai yang 0,8. Terus dx per dy itu ya berarti rigiditas di arah main bar gitu ya dibagi yang perpendikular gitu ya. Nah, kalau misalkan anggapannya normal aja sama gitu, silakan pakai 1 berarti. Muhammad Saifullah bisa ngomongin? Ya, Bu. Jangan lupa beban truk dikalikan FPD. Yang kedua, jangan lupa tulangan pelat minimum 0,18%. Momen pada lantai jembatan girder per lebar 1 meter. MU pos sama dengan 1,3 MSW pos ditambah 2 MSDL pos ditambah 1,8 MLL pos. MU neck sama dengan 1,3 MSW neck ditambah 2 MSDL neck ditambah 1,8 MLL neck. Oke. Ya, jadi
Ini sebagai catatan ya, jangan lupa kalau beban truk itu dikalikan FBD, terus habis itu jangan lupa juga tulangan pelat minimum itu 0,18% ya. Jadi nanti kalau misalkan, jadi ceritanya adalah ini kan ini kan MU self weight ya, berarti MUDL lah ya. Ini MUDL. Lalu nanti kalian dapat MU SIDL di sini ya. SDL. Lalu habis itu nanti kalian dapat MU LL gitu ya. Nah, terus habis itu kalian kombinasiin gini ya, ini kombinasinya. Nah, ini kombinasinya tahu kayak gini dari mana? Itu dihasilkan dari matriks kolom yang slide pembebanan ya. Jadi yang kombinasi banyak banget tuh yang dikolomin, yang ditabelin itu tuh. Nah, itu bisa kalian tahu tuh kenapa 1,3, kenapa 2, kenapa 1,8. Nah, itu diambil dari situ ya. Jadi silakan di cross check juga ke sana. Jadi semua materi ini berhubungan gitu ya. Terus habis itu kalian kan tulangin. Nanti ada tulangan atas gitu ya. Ini ya tulangan atas gitu ya. Gitu, ada tulangan atas, terus ada tulangan bawah. Terus nah jangan lupa dicek kalau tulangan pelat itu minimum 0,18% gitu ya, sama kayak di beton 2 kalian ya. Beton 2 kalian itu kan tulangan pelat itu minimum berapa? 0,18% gitu. Terus habis itu ya udah deh. Jadi kalian kayak gini tuh berarti kalian dapat tulangan transversal ya. Kayak gini kalian dapat tulangan transversal, berarti tulangan perpendicular to traffic gitu kan ya. Nah, terus kalau buat tulangan yang paralel to traffic gitu kan ya, itu kalian bisa cek juga, ini kan dapat ya sebenarnya ya, momen paralel to traffic gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya kembali lagi ke teori beton 1 ya, beton 2 gitu. Kalau pelat satu arah itu bentang utama adalah bentang yang pendek, lalu kalian nulangin momen itu berdasarkan bentang yang pendek. Nah, bentang yang satunya itu biasanya cuma tulangan minimum gitu. Jadi ya kalian bisa pasang tulangan minimum gitu. Terus sebenarnya kalian juga bisa cek ini sih, cek momen paralel to traffic-nya gitu kan ya. Tapi biasanya akan lebih govern tulangan minimumnya gitu. Ya udah deh, terus dapat tulangan. Ada pertanyaan nggak dari sini? Saya mau nanya Bu, kalau Oh ya. tapi materinya materi yang minggu lalu Bu, yang pembebanan itu kalau kemarin kan baca faktor pembebanannya itu ya Bu. Nah itu waktu itu kalau yang terkurangi itu waktu kondisi apa aja Bu? Yang terkurangi kondisi apa aja? Misalkan di tabel yang 3 Bu, yang itu kan ada keadaan ultimate, keadaan batas ultimate, terus ada kondisi biasa sama terkurangi. Jadi ini sebenarnya ada catatan pengambilan kerapatan massa yang besar aman untuk suatu keadaan batas, akan tetapi tidak untuk keadaan yang lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut dapat digunakan faktor beban terkurangi. Jadi jadi intinya istilahnya adalah ada suatu kondisi di mana kalau bebannya terkurangi itu lebih membahayakan gitu. Jadi kita mengakalinya dengan cara faktor bebannya kita pakai yang terkurangi gitu. Salah satunya ini kondisi kalau kerapatan massanya besar. Nah, dia itu oke terhadap kondisi batas, tetapi
untuk keadaan lainnya nggak oke nih gitu. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dapat digunakan faktor beban terkurangi. Nah, intinya sih paling kritis ya ini, perlu digarisbawahi, intinya adalah paling kritis. Intinya adalah kita harus memperhitungkan semua hal itu dan juga kita desain itu udah berdasarkan yang paling kritis. Yang mana? Sudah menjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Oke ya. Jadi kalau misalkan bebannya itu menguntungkan ketika dia ini gede, salah satu contohnya sih dead load itu ketika ketemu ketemu settlement ya kalau nggak salah ya. Settlement ketemu gempa. Nah, misalkan nih settlement ketemu gempa gitu ya. Itu tuh beberapa menguntungkan gitu ya. Dead load itu jadi menguntungkan gitu. Nah, jadi oleh karena itu ada kombinasi yang 0,9 gitu. Jadi untuk mengakomodir ternyata kalau dead load-nya lebih sedikit malah lebih bahaya gitu. Jadi kondisi kayak gitu tuh. Ya, oke. Jadi kita udah bisa ngedesain sebenarnya, bisa ngedesain. Jadi SDL itu gampang, cuma kayak gini, kalian dibuat jadi beban garis gitu ya. Terus habis itu untuk beban mati tambahan juga buat jadi beban garis. Di sini cuma challenge-nya adalah tributerinya ke arah mana. Pokoknya pastikan dia itu jadi beban garis yang ke arah transversal. Berarti kalau bebannya cuma kanan kiri gitu ya, tambahin aja dibagi L akan menjadi beban garis ke arah L-nya tersebut, ke arah transversal. Terus beban truk ini kayak gini ya sebenarnya. Jadi sebenarnya itu kalian juga bisa melakukan moving load gitu ya di analisis strukturnya gitu. Nah, moving load itu sebenarnya teorinya adalah garis pengaruh gitu sebenarnya. Seperti itu gitu. Nah, nanti lalu bisa ngeluarin itu momen negatif sama positifnya gitu. Nah, tetapi ASTO juga memberikan guidance untuk momen transversalnya itu untuk perpendicular to traffic itu bisa pakai yang ini. Nanti yang buat paralelnya bisa pakai yang ini gitu ya. Terus ya udah ini sesama transversal tinggal tambahin kan. Ini kan MSIDL tadi udah transversal, ininya udah transversal. Nah, ini juga MLL yang transversal, yang positif. Lalu kombinasiin, lalu yang negatif juga kombinasiin. Nah, lalu kalian tulangin pakai beton 2 gitu ya. Ya beton 1 juga boleh, beton 1, beton 2 itu. Jadi butuh tulangan berapa, tulangan atas berapa buat nahan momen negatif sekian, dan butuh tulangan bawah berapa untuk menahan momen negatif sekian. Jangan lupa harus ada momen minimum tulangan minimum, jangan lupa ada tulangan minimum gitu. Nah, buat yang ke arah tegak lurus, yang maksudnya yang ke arah sana ya, ke arah paralel to traffic, sebenarnya mengikuti materi pelat satu arah. Untuk bentang yang nggak dominan, untuk pelat satu arah itu biasanya tulangan minimal yang govern gitu. Nah, itu sebenarnya kalian juga bisa buktiin juga, misalkan kalian di analisis strukturnya kan sebenarnya kalian bisa ngeluarin momen, misalkan yang ke arah sana tuh. Nah, biasanya tuh emang nggak dominan, jadi tulangan minimum akan govern gitu. Atau bisa juga dicek dari angka di sini. Tapi biasanya tulangan minimum itu yang govern gitu.